semuanya, hari ini kita akan bertemu dengan seorang ibu bernama Ibu Viha yang akan menyaksikan bagaimana Ibu Viha menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dulunya dia bukan orang yang percaya, tetapi akhirnya menjadi anak Tuhan. Kita mau mendengarkan kesaksian beliau. Shalom Ibu Viha, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Shalom Bu Deborah, baik-baik saja. Amin, puji Tuhan. Ibu Ya, Viha hari ini sudah siap untuk berikan kesaksian ya. Saya mendengar bagaimana Ibu Viha itu oke. telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ibu bisa menceritakan, Ibu, silakan bercerita tentang bagaimana perjalanan Ibu menjadi orang percaya. Juga bagaimana saya mendengar bahwa keluarga Ibu Viha akhirnya satu persatu juga menjadi percaya Tuhan Yesus. Silakan Ibu Viha. Terima kasih. Eh, Nama saya Viha dan saya punya satu suami dan dua anak. Dan awalnya saya tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Karena dari kecil memang kita tidak dibimbing secara untuk mengenal siapa Yesus. Tetapi kita disekolahkan di sekolah Kristen. Dan setiap kali waktu kita coba untuk mempraktekkan di rumah, berdoa, waktu makan, papa saya selalu bilang, kalian jangan berdoa kepada Tuhan. Doanya kepada papa dong. Kan papa yang memberi makan, bukan Tuhan. Karena kita masih kecil, kita juga nggak nentang dan kita rasa benar juga gitu. Tapi berjalannya waktu saya sekolah di luar negeri, di situ saya dikenalkan, diajak teman saya untuk ke gereja. Itu pertama kali saya pergi ke gereja dan teman saya waktu itu masih bandel. Saya rasa ah ke gereja apa sih ya enaknya apa gunanya gitu. Tapi karena teman saya berulang kali ajak ke gereja, jadi saya rasa ya udahlah, daripada terus-terus diajak, saya nolak gitu. Waktu saya diajak keluar, setelah selesai gereja, kita di sana ada makan-makan snacks sama minum kopi seperti itu karena itu gereja kecil. Ya. Nah, waktu saat itu di tangan kanan saya ada kopi, tangan kiri saya ada donat. Saya sering bercanda sama teman saya bilang begini, saya bilang, tahu nggak orang-orang di sana tuh berdiri deket tempat meja donat. Nanti kalau dia mau tambah gampang, katanya saya bilang gitu. Nanti kalau nggak ada uang kecil, ambil aja dari kotak, di sana kan banyak uang kecil, saya bilang gitu. Tapi tiba-tiba kopi yang dicangkir saya itu keluar muncrat seperti eh, air mancur gitu. Iya, iya. Karena saya sering dari kecil saya suka bercandain orang. Jadi saya pikir ada yang bercandain saya. Saya lihat dicangkir di bawahnya, ternyata tidak ada apa-apa gitu loh. Lalu dan saya bilang sama teman saya, kok begini ya, kok begini? Saya bilang gitu. Tapi teman saya nggak dengar sama sekali. Apa yang terjadi dan saya tidak pikir lagi itu ada efek dari Tuhan atau apa, saya nggak mikirkan. Minggu berikutnya, saya itu mimpi. Hmm. Saya itu pakai baju putih, ngikutin barisan gitu. Ya. Dan saya lihat ke bawah itu ada satu meja, ada satu pesta. Saya nggak tahu pesta apa, tapi saya tanya ke panitia, kita lagi ngapain ya ngantri-ngantri pakai baju putih bawa lilin. Itu dia bilang, udah ikutin aja yang depan kemana kamu ikut. Saya bilang, kok judes banget sih ditanyain nggak mau jawab. Udah gitu saya tanya lagi yang panitia kedua. Ya. Saya bilang, eh sorry, kita lagi ngapain di sini ngantri-ngantri apa? Saya bilang gitu. Udah, dijawab yang sama juga seperti yang pertama. Jadi saya bilang, kok orang ini kok pada judes-judes ya? Saya disuruh ngantri begini. Kalau yang di depan masuk ke jurang, saya ikut masuk ke jurang. Saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya ya karena saya terpaksa di dalam mimpi itu, jadi saya nggak ada pilihan, saya ikutin.
ikutin, ternyata satu persatu maju berhadapan ke altar. Oh. Waktu giliran saya yang menghadap ke altar, saya lihat ada sosok tubuh gitu, ada sinar, sinarnya terang sekali. Hmm. Saya nggak pernah ngelihat itu apa ya, saya bilang gitu. Tiba-tiba tangannya itu dia jamah kepala saya. Dari kepala itu turun aliran panas terus sampai ke kaki. Oke. Lalu dia berkata, Via, bertobatlah, pergi ke gereja. Saya langsung bangun, saya langsung nggak babi bu belbo lagi, saya langsung apa namanya panggilin teman saya ke kamar teman saya. Dia bilang, ayo yuk kita pergi ke gereja yuk, dia bilang gitu. Nah, teman saya bingung toh, loh, kok kamu ngajak ke gereja? Kamu sakit ya? Dia pegangin saya, kamu sakit? Apa kamu ego ini? Dia bilang gitu. Mulai hari itu, saya selalu pergi ke gereja. Mau snowstorm, saya di waktu itu di Toronto ya, di Kanada. Ya. Mau snowstorm, mau ada masalah apa, saya tetap ke gereja. Kenapa? Karena setiap kali saya itu dimimpiin. Kalau saya nggak pergi ke gereja, kalau saya nggak tahu itu hari-hari Minggu maksudnya, saya dimimpiin. Mimpinya seperti apa? Kira-kira mimpinya, ayo kita pergi ke gereja, yuk, udah telat nih, udah telat gitu. Nah, jadi waktu saya bisa bangun dan waktu saya bangun cukup untuk saya siap-siap untuk pergi ke gereja. Hmm. Sampai di gereja, teng, 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 selalu begitu. Ya. Nah, itu setiap minggu, Bu. Terus saya dikasih mimpi kalau saya lupa. Nah, satu hari saya kena kejadian karena kita tuh di sana karpetnya tebal, ya Kak. Udah gitu, kita selalu pakai stocking. Pakai stocking, kena kuku selalu robek, itu kan, stockingnya robek. Mau dibuang sayang, nggak dibuang dipakai ya gimana gitu kan. Jadi numpuk. Nah, setelah numpuk ini saya pengen buat apa ya? Ah, udahlah, saya bikin boneka-boneka aja yang dari stocking. Saya Oh. bikin Ya. boneka. Ya. Jadi waktu saya lagi bikin-bikin, itu jarumnya itu saya taruh di, jadi saya duduk karena saya lagi asik apa tuh mau nyambung-nyambungin, jadi jarumnya saya taruh di paha yang sebelah kiri. Hmm. Nah, saya sambil sambil konsentrasi dengan saya punya stocking ini. Saya lupa ini ada jarum. Jarum. Ya. Tiba-tiba teman saya ngebel. Kita tinggal satu apartemen, ada beberapa orang Indonesia gitu. Tinggal dia ngebel, saya bangun, bangun berdiri. Nah, saya lupa ada jarum di Ya. paha saya itu. Jatuh berdiri karena karpetnya tebal. Jarumnya berdiri, saya injek jarum itu. Setengah dari jarum itu masuk ke kaki, telapak kaki saya. Nah, waktu masuk, saya coba untuk tarik, tarik, tarik. Di situ lagi ngebel, cepetan buka pintunya. Jadi di sini saya lagi narik, 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 sehingga saya saking kencengnya saya tarik, patah setengah di dalam. Oh, jarumnya. Wah. Nah, udah patah, saya tetap harus buka pintu dulu. Jadi saya apa namanya? Saya lompat-lompat, saya buka pintunya. Nah, udah buka pintu. Kenapa sih lama-lama? Masih teman saya bilang gitu. Aduh, ini jarum masuk nih setengah patah. Gila kali lu ya. Loh, kok gila? Ini bantu dong, bantu gitu. Tapi kita tidak berhasil untuk mengeluarkan yang patahan itu. Apa yang terjadi? Beberapa jam kemudian kaki saya udah bengkak sekali. Hmm. Udah bengkak, saya nggak bisa pakai sepatu, saya pakai sendal pun juga untuk diseret gitu. Hmm. Dibawalah saya pergi ke emergency. Nah, waktu sepanjang jalan itu saya saya nggak bilang saya berdoa karena saya nggak mengerti cara berdoa. Jadi saya cuma bilang gini, Tuhan, saya datang ke sini kan saya mau sekolah. Saya bukannya mau em, apa eh, mau Main. memberi nyawa saya di tempat ini, ya Ya. kan? Eh, ini jarum kalau sampai ke jantung saya mati gitu kan. Saya Ya. nggak mau mati Tuhan di tempat ini. Nah, tiba-tiba saya merasa tenang sekali. Hmm. Nah, saya merasa tenang sampai di rumah sakit dicek sama dokternya. Dokternya bilang,
nggak ada jarumnya, kata dia bilang gitu. "Eh, ya udah pulang aja, nggak ada apa-apa kok," kata dia bilang gitu. Loh, kok nggak ada apa-apa sih? Tapi karena disuruh pulang ya terpaksa saya pulang. Sampai di rumah itu sakitnya nggak ketulungan. Malam itu saya nggak bisa tidur. Bener-bener sakit sekali. Nah, pagi-pagi benar saya minta teman saya untuk anterin lagi ke emergency yang lain. Saya pergi. Di dalam perjalanan itu saya juga berdoa. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, ini jarum mungkin udah masuk ke jantung saya atau ke otak saya nggak tahu Tuhan. Saya nggak mau mati Tuhan, bener saya nggak mau mati Tuhan Yesus, tolong. Sampai di sana dokternya bilang sama, jarumnya nggak ada. Nah, kali ini saya langsung bilang sama dokternya, saya bilang nggak mungkin. Saya bilang gitu, pasti jarumnya ada di dalam. Dia bilang, sampai diginin saya, "Are you the doctor or I'm the doctor?" katanya. Saya bilang, "Yes, you are the doctor, but I was the one who broke it," gitu loh. Kan saya yang patahin, saya tahu dong, bukannya kamu yang patahin gitu loh. Dia sampai marah sama saya, dia bilang gini, "Kalau kamu nggak percaya sama saya, keluar dari tempat ini," kan gitu. Nah, saya jadi bingung sendiri kan ya. Saya bilang, "Oke, oke, sorry," saya bilang gitu, "sorry, sorry, sorry. Oke, apa yang harus saya lakukan? Ini kamu bilang ini jarum nggak ada di dalam, oke. Tapi apa yang saya harus lakukan? Karena satu, kaki saya udah bengkak seperti ini. Dua, sakitnya sampai ke otak gitu loh. Jadi apa yang saya, oh, dia bilang, ya biasa, dia bilang, it's very common. Dia bilang, uh, when you get pricked by a small needle, katanya dia bilang satu apa jarum yang kecil aja tusuk kamu, kamu kaki bisa bengkak, itu biasa. Dia bilang gitu, infeksi. Dan sakit itu biasa, dia bilang gitu. Jadi kamu makan aja aspirin apa, panadol lah, apalah makan, udah cukup, dia bilang gitu. Ini itu bisa recovered within 10 days. Minimum 10 days, dia bilang gitu. Jadi, oke, you just go home, dia bilang. Dia usir saya, pulang, pulang. Udah, makan obat aja, obat apa aja, any painkiller will do, dia bilang gitu. Oke, saya pulang dong. Ya. Saya pulang. Udah pulang saya capek. Karena kaki saya udah kayak kaki gajah. Saya nggak bisa jalan loh. Dengan kaki yang itu saya seret aja gitu. Udah gitu saya bilang sama roommate saya tuh, saya bilang, "Aduh, saya lapar lu," udah bilang gitu. "Udah makan aja makan." Eh, Setelah selesai makan, "Sorry ya," saya bilang, "saya nggak bisa cuci piring." "Nggak apa-apa. eh, Kamu tidur aja. Udah, saya yang cuci," dia bilang gitu ya. Udah, saya pergi ke kamar saya tengkurap. Jadi kaki saya di luar tengkurap, hadapin ranjang, kaki saya tuh ada di luar. Oh. Jadi saya sambil ngomong-ngomong sendiri, saya bilang gitu, "Tuhan, saya ini ya 10 hari baru bisa kempes ini kaki, baru bisa sembuh pulih. Sedangkan eh, eh, apa 2 hari lagi saya mau nonton itu apa racing gitu, balap mobil. Saya udah beli Tuhan. Itu harga tiketnya $25, mahal Tuhan." Saya bilang gitu. Sayang tuh kalau saya nggak pergi gitu kan. Tapi gimana kaki saya begini nggak mungkin saya bisa pergi gitu kan. Udah gitu sampai saya ngomong-ngomong sendiri, saya ketiduran. Apa yang terjadi? 2 jam kemudian saya nggak merasa sakit. Saya bilang, mati, ini udah mati, ini udah mati. Saya sempet coba untuk cubit pipi. Kata dulu mama saya suka bilang kalau kita udah meninggal tuh dicubit nggak berasa. Jadi saya cubit, kok berasa ya, masih berasa sakit ya bilang gitu kan. Jangan-jangan saya lumpuh, Hmm. iya kan. Dan saya coba gerakin jari-jari kaki saya. Loh, masih bisa gerak. Ya, nggak sakit gitu. Lalu saya tiba-tiba saya pelan-pelan, saya duduk, saya lihat kaki saya. Hah, udah nggak bengkak lagi, sama sekali nggak bengkak. Lalu saya berdiri, itu saya apa lompat-lompat, lompat-lompat nggak sakit. Hmm. Semuanya
udah pulih seperti nggak pernah terjadi apa-apa gitu loh. Jadi saya keluar, saya lompat-lompat sambil saya saya jerit-jerit sama teman-teman saya pada tanya, "Hah, kenapa itu? Kenapa? Kok kakinya udah bagus sih? Kenapa? Makan obat apa?" Dia bilang gitu kan. Diapain? Aduh, aduh, kalian jangan ketawain ya, jangan ketawain. Sebab dulu saya begitu, Bu. Kalau misalnya teman-teman orang gereja dateng gitu ya, Ya. saya suka bilang, jangan, 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 jangan ke apartemen saya, jangan, jangan. Sebab apartemen saya banyak dulu kita suka koleksi piringan hitam ya, piringan Oh, hitam Michael Jackson, Bon ya. Jovi, kayak gitu. Nah, menurut mereka itu setan. Jadi kalau saya dengar teman-teman saya tuh dia punya piring-piring hitamnya dipecah-pecahin, Baik. katanya itu setan, setan. Jadi saya nggak mau, saya bilang jangan, jangan, jangan ke apartemen saya banyak setan. Jangan, kalian jangan datang, jangan masuk gitu kan. Ya. Saya takut koleksi saya dihancurin Kain. kan. Hmm. Ah, jadi kali ini mereka tahu sekali saya paling nentang orang bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu loh. Jadi waktu mau sekolah juga kalau misal mau ujian gitu ya, eh, saya bilang, good luck ya. Saya bilang sama teman saya bilang, jangan bilang good luck, praise the Lord dong. Masa good luck dia bilang gitu. Orang udah bagus bilang good luck, good gua yang gitu kan. Nah, seperti itu saya dulu. Saya nggak percaya yang namanya Tuhan Yesus, saya nggak percaya. Waktu itu saya beberapa teman saya bilang gini, makan obat apa ini? Kok bisa cepet begitu sembuh 2 jam? Dia kata dokter bilang minimum 10 hari. Saya bilang, jangan ketawa ya, jangan ketawain. Promise lu, jangan ketawa. Janji, janji ya semua janji. Iya, iya janji. Apa sih? Kenapa sih? Janji loh, jangan ketawain. Iya janji. Tuhan Yesus yang sembuhin. Wah, mereka ketawa. Kamu ini orang yang kayak begini percaya Tuhan Yesus? Aduh, aduh, gila kali gila. Bener, Tuhan Yesus yang sembuhin, saya bilang. Hmm. Nah, disitulah saya mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yes. Saya tidak dibimbing karena saya takut. Saya nggak mau pergi ke gereja orang Indonesia Ya. karena mereka tahu saya, Hmm. siapa saya. Jadi saya nggak mau pergi ke gereja orang Indonesia. Saya selalu pergi ke gereja gereja yang nggak ada orang Indonesianya. Nah, udah saya dengerin kalau ada ini dalam hati, iya ya Tuhan, saya tuh begitu loh, saya begini loh, saya selalu bicara dengan, saya Ya. pikir itu hanya berbicara seperti biasa. Saya bilang gini, satu hari saya bilang, Tuhan, saya ini di sini sendirian ya. Teman-teman banyaklah yang ugal-ugalan di sini karena free semuanya, ya kan? Saya nggak mau loh Tuhan, saya mau sampai saya mau di sini, saya mau sekolah, saya nggak mau kecewain orang tua saya nggak mau macem-macem. Kalau saya sampai macem-macem, tolong ya Tuhan, ingetin saya bilang gitu. Apa yang terjadi? Ngomongan seperti itu bukan hanya sekedar ngomongan bagi Tuhan ya. Dia satu hari saya share satu apartemen dengan orang Malaysia dan orang Hong Kong. Kita bertiga. Nah, kalau dengan orang Indonesia, kita share satu apartemen, selalu kita bagi belanja grocery kita dibagi berapa orang ya dibagi berapa. Tapi sama orang-orang ini, mereka tidak mau seperti itu. Mereka maunya ini barang saya, ini barang kamu. Jadi kalau buka kulkas itu ada tulisan ayam, Viha, Susan, Lina gitu. Jadi enggak ini. Eh, Kalau kecuali kecap, bumbu dapur itu kita share. Nah, lalu termasuk bawang putih. Bawang putih kita nggak share. Punya dia, punya saya. Satu hari saya mau masak, Bu. Saya mau masak, udah gitu kuali, udah terisi minyak. Tentu minyaknya nggak terlalu banyak ya. Saya udah isi minyak, saya udah nyalain kompor. Udah gitu, waktu saya mau ambil bawang putih saya habis. Hmm. Nah, saya dalam hati saya bilang gini, ah
Kalau saya nyuri dia punya bawang putih 1 2 biji, masa tiap kali kamu hitungin sih? Kok bawang putih saya kurang 1, kurang 2? Nggak mungkin dong. Ya. Saya pikir gitu. Waktu saya pikir seperti itu, apa yang terjadi? Itu kuali saya tiba-tiba dari tengah-tengah keluar api. Hmm. Keluar api, langsung saya bilang, Tuhan, Tuhan, nggak jadi nyuri, nggak jadi nyuri. Saya, ini kebakaran nih, apartemen kebakaran. Tuhan, tolong, tolong, tolong saya. Tapi itu tetap apinya masih gede sekali. Aduh, saya udah ketakutan. Aduh, Tuhan, gimana ini, gimana? Langsung saya matiin karena itu kompornya kompor zaman dulu. Jadi kita harus lewatin itu api untuk matiin. Oh, Matiin dia punya tombolnya itu di iya, sebelah ujung gitu. Jadi, aduh, aduh, Tuhan, Tuhan, aduh, gimana, gimana, matiin. Lalu saya bersihin itu apa kualinya. iya. Saya bersihin kualinya dengan pikiran itu api di tengah-tengah lu Bu, bukannya dari samping kan. Kalau kita misalnya minyak itu kebanyakan dia luber, Hmm. pasti apinya dari samping keluar. Nah, ini dari tengah-tengah. Jadi saya cuci bersih, habis saya cuci bersih, saya keker di bawah lampu. Apa bolong apa enggak ini, jangan-jangan bolong gitu. Ternyata enggak, Bu. Itu kuali masih bisa saya pakai sampai saya lulus. Dan bahkan saya kasih ke teman saya masih dalam keadaan baik gitu. Nah, itulah cara Tuhan terus menuntun saya kepada kebenaran. Wow, luar biasa kesaksian yang telah disampaikan oleh Ibu Viha. Saudara, kita telah mendengar bagaimana Ibu Viha tadinya bukan orang yang percaya Yesus, bahkan menolak Yesus. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Tuhan menuntun dia selangkah demi selangkah sampai Ibu Viha akhirnya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Bagaimana Ibu Viha waktu itu belum bisa berdoa, tetapi dia sering berbicara kepada Tuhan. Dan itulah doa. Doa itu bukan hanya meminta, tetapi juga bercakap-cakap. Nah, setiap saudara yang belum jadi orang percaya Yesus, saudara bukan Katolik, saudara bukan orang Kristen, Katolik dan Kristen sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Saudara pun bisa berbicara kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Dia adalah Tuhan yang baik, Dia adalah Tuhan yang benar. Dia senang berbicara dengan anak-anaknya. Kalau saudara ingin mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka berbicaralah kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara juga ingin mengalami pengalaman pribadi seperti yang dialami oleh Ibu Viha, tirukan doa saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku ingin mengenal Engkau. Aku belum tahu apakah Engkau adalah Tuhan atau bukan. Tetapi kalau memang Engkau Tuhan, maka nyatakan dirimu kepadaku. Karena aku ingin mengenal Engkau. Aku ingin mengenal Tuhan yang benar. Nyatakan dirimu supaya aku mengenal Engkau secara pribadi, bukan oleh kata orang, tetapi karena aku mengalami sendiri pertemuan dengan Engkau. Tuhan Yesus, berikan aku anugerah-Mu supaya aku mengenal Tuhan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa anak-anak-Mu ini. Sekalipun mereka belum mengenal Engkau, tetapi Engkau telah mengenal mereka karena Engkau yang telah menciptakan. Berikan anugerah-Mu sehingga mereka semua satu persatu mengenal Engkau, Tuhan yang benar. Bahkan Tuhan berikan anugerah-Mu sehingga mereka pada akhirnya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka, sehingga mereka semua diselamatkan. Berkati Ibu Viha yang telah bersaksi tentang kebaikan dan kebenaran-Mu, biarlah Engkau memakai Ibu Viha semakin dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan terus ikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini kepada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati.